Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Darudina dengan NIM 2122375465, mahasiswi Universitas Raharja, Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Sistem Informasi Konsentrasi Komputer Akuntansi. Sebelum saya menjelaskan presentasi sidang skripsi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan judul yang akan saya bawa, yaitu Pengembangan Sistem Informasi Keuangan di Kelurahan Kelapa Indah. Izinkan saya untuk memperkenalkan pembimbing saya dan stakeholder. Pembimbing 1 dengan nama Dede Supriyanti, Eskom MTI, NID 08162. Pembimbing 2 Muhammad Ifransani, MHMM, NID 08165. Stakeholder Haji Endang Nilawati Syam, SOS, NIP 1979012620050222. Pembahasan materi yang akan saya bawakan yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metode penelitian, time schedule. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang UMKM di Kelurahan Kelapa Indah. UMKM ini memiliki potensi yang besar namun masih menghadapi kendala dalam pengolahan keuangan akibat rendahnya literasi dan minimnya penggunaan teknologi. Pencatatan manual membuat laporan keuangan tidak akurat dan sulit dianalisis. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi keuangan berbasis web yang sederhana dan sesuai kebutuhan UMKM untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Rumusan masalah yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan keuangan UMKM di Kelurahan Kelapa Indah untuk saat ini. Dan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Kelurahan Kelapa Indah dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan. Yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana merancang sistem keuangan berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan UMKM di Kelurahan Kelapa Indah. Dan untuk ruang lingkupnya sendiri ini pun sama terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menggali kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan secara efisien dan akuntabel. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi aktual pengelolaan keuangan UMKM di wilayah tersebut. Dan yang terakhir itu ada merancang sebuah informasi keuangan berbasis web yang sederhana, user-friendly, dan sesuai dengan kebutuhan nyata para pelaku UMKM. Di sini ada tujuan dan masalah, dan saya akan menjelaskan dulu untuk tujuannya. Di sini tujuannya itu terbagi menjadi 3 dan isinya sama seperti ruang lingkupnya sendiri, yaitu ada menggali kendala-kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan secara efisien dan akuntabel. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi aktual pengelolaan keuangan UMKM di wilayah tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir, merancang sebuah sistem informasi berbasis web yang sederhana, user-friendly, dan sesuai dengan kebutuhan nyata para pelaku UMKM. Dan untuk manfaatnya sendiri ini yaitu sama terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan UMKM secara lebih efisien dan terstruktur. Yang kedua, yaitu memberikan solusi nyata berupa rancangan sistem informasi keuangan berbasis web yang dapat mempermudah pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pengambilan keputusan bisnis. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, itu ada hasil dari penelitian dapat menjadi referensi dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan digitalisasi UMKM atau pengembangan sistem informasi serupa di wilayah lain. Dan untuk metode penelitiannya sendiri ini saya menggunakan 5 metode. Yang pertama itu ada pengumpulan data, analisis data, perancangan, pengembangan sistem, dan pengujian sistem. Untuk metode pengumpulan datanya ini saya menggunakan 3
3 metode, yaitu ada wawancara, observasi, dan studi literatur. Untuk analisis datanya sendiri ini merupakan salah satu hal penting dalam memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Hal ini dikarenakan data akan menuntun sebuah penelitian ke arah invensi ilmiah yang jika dianalisis dengan teknik-teknik yang tepat. Analisis sistem yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis Pisces. Untuk metode perancangannya sendiri, saya menggunakan metode Unified Modeling Language atau UML untuk menggambarkan struktur dan proses sistem secara visual. UML memberikan representasi sistem yang jelas dan terstruktur, sehingga mempermudah proses pengembangan perangkat lunak, baik dari sisi analisis maupun desain. Untuk metode pengembangan sistemnya, saya menggunakan metode waterfall dengan tahapan ada 6 bagian, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi, testing, penerapan, dan penelitian. Dan untuk metode pengujian sistemnya ini, saya menggunakan black box testing. Apa sih black box testing ini? Yaitu metode uji coba yang memfokuskan pada keperluan software. Karena itu, uji coba black box memungkinkan pengembangan software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Dan metode pengujian black box juga berusaha untuk menemukan kesalahan dalam berbagai kategori, diantaranya yaitu fungsi-fungsi yang salah atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, ataupun kesalahan performa, kesalahan inisialisasi, dan terminasi. Dan ini adalah jadwal penelitian saya atau time schedule saya saat melakukan penelitian terhadap skripsi yang saya buat. Sekian, terima kasih atas presentasi ini akan saya tutup dan semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.